Saya baca dari pertanyaan yang ke-1. Bukunya tanya jawab. Ustadz bertanya, UAS menjawab. Dari pertanyaan yang pertama. Sampai ke berapa Pak Ustadz? Ya sampai 99. Apakah sholat itu? Sholat berarti doa. Sholat berarti doa. Maka orang yang sudah berdoa berarti sudah mudahnya menyesatkan orang. Hayya 'alas shalah. Dah. Kok enggak ke masjid? Sholat itu doa, guys. Sholat itu doa, tapi doa bukan. Sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Di dalam sholat itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa betul, tapi dalam salat ada dua lagi. Aqwalun ucapan, wa af'alun gerakan, tegak, ruku, sujud. Maka dalam salat itu ada tiga. Pertama, doa, kedua, ucapan, ketiga, gerakan. Kalau tidak ada tiga-tiganya, maka salat tidak sah. Dua. Apa dalil yang menunjukkan salat itu wajib? Aqimus shalah. Alladzina yuqimuna shalah. Aqimis shalah. Dari hadisnya ada bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Pertama, anta syahada ila ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. 2, wa tuqimus shalah. 3, wa tu'tiyaz zakah. 4, wa tusumu ramadan. 5, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 pilar Islam. Dari awal tadi saya ceramah, mereka sholat, sampai sekarang enggak berhenti-berhenti. Udah sejam. 3. Kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan sejak peristiwa Isra dan Mi'raj. Khamsin. Sholat itu awalnya 50. Tsumma nuqisat, dikurangi. Hatta ju'ilat khamsan, sampai tinggal 5. Tsumma nudiya, kemudian aku dipanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Tak bisa lagi di amandemen wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kau laksanakan 5 ini, kau dapat 50. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 maka dia dapat 10. Sekali sholat 10, 5 kali sholat 50. 4. Kapan seorang muslim mulai melaksanakan sholat? Melaksanakan sholat umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, berumur 7 tahun sholat. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. 7 suruh, pukul 10. Kalau 7 tahun sudah disuruh sholat, berarti sebelum 7 sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal surat-surat pendek. Umur 5 tahun ibunya sambil masak nasi goreng pagi, anaknya mau sekolah masuk TK PAUD sambil baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya anaknya insya Allah hafal. Ini ibunya sambil masak pagi, pulang-pulang berbadan 2. Makanya anaknya pulang hamil. 5. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau sedang berada bersama mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang, kau jadi imam sholat mereka. Saat perang jadi imam sholat, namanya sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat takut. Safnya di baris 2. Nabi jadi imam, baris pertama, baris kedua. Baris pertama sholat, baris kedua megang tombak anak panah, mengamati musuh dari depan dari belakang. Selesai 2 rakaat,
baris yang belakang maju ke depan, yang barisan depan mundur ke belakang mengawal. Solat itu disebut dengan solat khauf, tapi solat berjamaah tetap tidak gugur. Sedangkan perang saja tetap solat berjamaah, apalagi Islamic Book Fair. Sedang perang aja tetap berjamaah, apalagi cuman pameran buku. Ini sekarang banyak. Kamu kenapa nggak sholat berjamaah? Duduk di pelaminan Pak Ustadz. Pas nikah nggak sholat berjamaah. Di awal hari pernikahannya udah nggak sholat berjamaah. Gimana barokah datang? Gimana anaknya mau jadi anak soleh? Sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Kamu nggak sholat berjamaah? Alah cuma 27 aja kok. Ngitungnya jangan satu, ngitungnya setahun. Nih adik-adik yang baru hijrah, sudah istiqomah berapa lama sudah istiqomah sholat berjamaah? Alhamdulillah Ustaz, sudah istiqomah selama setahun. Setahun istiqomah sholat berjamaah berarti setahun 27, berarti 27 tahun. Bapak-bapak yang udah istiqomah 10 tahun, berarti sudah istiqomah 10 tahun, 27 tahun. Makanya umur yang paling pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi kelipatan amalnya. Yang istiqomah setahun, 27 tahun. Yang istiqomah 10 tahun, 270 tahun. Oleh sebab itu memang kita paling kecil, memang umur kita paling pendek. Tapi kelipatan amal, makanya kita lebih dulu masuk surga dari yang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai Nabi sholat, Nabi tanya, nih mana tadi si Anu, kenapa tidak sholat berjamaah? Layan tahiyatna, mereka yang tidak sholat berjamaah, kata Nabi SAW, jangan ulang sekali lagi. Kalau mereka tetap mengulang juga sholat sendirian di rumah, di kamarnya, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Setiap ayat, hadis yang mengandung ancaman keras, itu menunjukkan wajib. Makanya di Saudi Arabia, sholat berjamaah itu wajib. Kalau ada orang yang ketika azan berkumandang masih beli ceret kuning, masih belanja di mall, itu ditangkap sama baladia. Baladia artinya Satpol PP. Satpol PP Syariah. Yang khusus menangani orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kira-kira kalau dibuat Satpol PP Syariah bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang membuatnya? DPR. Siapa yang milih DPR-nya? Rakyat. Rakyat ingin supaya masyarakat sholat berjamaah. Tidak bisa lewat ceramah. Ceramah dari bawah, dari atas lewat legislatif. 45 anggota Dewan Kabupaten mengeluarkan Perda Syariah. Perda Syariah, ada Satpol PP yang digaji oleh Pemda Kabupaten Kota untuk mengawasi sholat berjamaah. Yang ketangkap sholat berjamaah akan dibawa ke kantor Satpol PP. Setuju apa enggak setuju? Enggak ada yang setuju, ya gagal perdanya. 6. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Pertama, mendapatkan kelipatan 25, 27. Ada hadis nyebut 25. Yang kedua, dijauhkan dari setan. Karena setan kalau nampaknya 2-3 orang dia jauh. Tapi kadang banyak juga setan gak jauh. Kenapa? Karena yang 2-3 orang itu lebih dahsyat lagi dari setan. 3. Kalau di satu kampung itu ada masjid, musola, tapi tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. Ada di satu negeri, tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita dari jamaah tabligh sampai ke suatu kampung, di kampung itu nggak ada lagi sholat zuhur asar. Ketika dikumandangkan azan zuhur, anak-anak nanya, Pak, itu azan apa tadi? Rupanya di kampung ini yang ada cuman maghrib sama Jumat aja. Yang lain sudah tak ada lagi. Sudah mereka amandemen itu sholat. Di masjid-masjid udah tinggal kambing aja lagi. Oleh sebab itu maka satu kampung itu diganggu setan. Pak Kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan. Semuanya diganggu setan. Na'udzubillah. Dijauhkan dari azab neraka, dijauhkan dari sifat munafik, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam, salat bersama malaikat. Orang yang berjamaah asar bersama dengan para malaikat. Didoakan malaikat. Apa kata malaikat mendoakan orang yang salat berjamaah di masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Mendapatkan sop pertama, mendapatkan cinta Allah,
keutamaan-keutamaan lainnya lengkap di dalam. 7. Apa hukum perempuan sholat berjamaah? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik, di dalam rumah lebih baik, di dalam kamar lebih baik, di dalam tempat sempit lebih baik. Itu satu hadis, tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan shaf, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik shaf perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Karena kalau perempuan tak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. Itu menunjukkan perempuan ada di masjid. Lalu kemudian Nabi berkata, hadisnya Bukhari Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Maka kombinasi antara dua hadis ini, perempuan tetap boleh ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan bedaknya 2 inci. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan gelang kaki, perhiasan baru, beli gelang baru. Jangan ke masjid hanya untuk ketawa cekikikan. Kadang-kadang kita ke masjid ini kaget. Masjid itu kan ada tirainya. Ketika kita masuk, laki-laki belum datang, perempuan udah ada di sebelah. Gitu kita masuk, Allah maftahli abu rahmati. Kiki. Kita sangka hantu. Nah, sampai 7. Saya cukupkan sampai 7 saja. Kenapa 7? Karena hari sampai 7, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Sebetulnya waktu sudah habis. Terima kasih, mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hasbi dari Istanbul, Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Samad paparan yang cukup panjang dan sangat menarik. Insyaallah sebelum buka sesi tanya jawab, saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa tersedia buku ini, biografi Bediüzzaman Said Nursi dan buku-buku Said Nursi yang lainnya ada di 3 tempat, ada di samping saya, ada di bagian belakang jemaah laki-laki dan ada juga yang bagian akhwat, ada standnya tersedia buku-bukunya. Barangkali tim dari UAS juga sudah menyiapkan bukunya. Silakan dimiliki bukunya. Insyaallah setelah tanya jawab ada tanda tangan dari beliau ya bagi yang beli bukunya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin totalnya 4 aja cukup ya Ustaz. Oke. 4 dari akhwat juga ya. Ada pertanyaan, 2 dari akhwat, 2 dari ikhwan ya. Yang pertama, yang baju biru, peci hitam. Yang kedua, agak jauh aja. Ini aja, saudara kita yang pakai baju kotak hijau. Baju kotak hijau. Ya. Siap-siap ya. Ini pertama. Silakan. Oke. Mohon maaf tidak bisa semuanya ya karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ustadz, nama saya Rudian Syah. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai Ustadz Bediüzzaman Said Nursi. Tadi Ustadz Somad mengungkap bahwasanya Bediüzzaman Said Nursi itu ingin mendirikan Madrasah Az-Zahra. Namun tidak jadi. Nah, apa alasan mengapa itu tidak jadi? Apakah ada pengaruh politik daripada Eropa ataupun sebagainya? Dan yang kedua, mengenai buku yang pernah saya baca, Mursyidus Sabab, Tuntunan Generasi Muda, Bediüzzaman Said Nursi. Mengapa Bediüzzaman Said Nursi mengambil hakikat basmalah itu untuk kesempurnaan zikir, pikir, dan syukur? Apakah implisit mengenai fikir? Nah, itu kurang dijelaskan di situ dan saya mohon untuk Ustadz Syekhuna untuk menjawabnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau tampung dulu? Baik. Silakan lanjut pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau bertanya. Yang saya tanyakan ini berkenaan dengan ilmu dan hati. Jadi ilmu dan hati? Ya. Maksud hati. saya ketika kita sudah banyak belajar, kemudian ilmu kita sudah banyak, itu rentan akan
sifat sombong gitu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana agar kita sudah banyak belajar, sudah punya ilmu tapi tetap rendah hati gitu. Nah, Oke. itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagian akhwat mau bertanya? Silakan yang Pak jilbabnya yang agak kuning ya sebelah kanan, ya silakan. Yang pakai niqab, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan sholat. Apakah memang sholat itu bisa dikodok Ustadz? Karena pernah saya mendengarkan sholat itu bisa, misalnya sholat kita yang tertinggal itu bisa kita kodok, kita ganti kayak gitu. Terus pernah juga saya mendengarkan kalau untuk hal sholat itu tidak bisa sama sekali kita ganti, melainkan kita bisa menggantinya dengan sholat-sholat sunnah seperti itu. Jadi kalau menurut yang Ustadz pahami itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, akhwat. Silakan jilbab hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk Tolong dekatkan aja mic-nya, tidak kedengaran. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menata hati supaya kita mudah sekali untuk berbuat baik kepada orang lain. Terutama berbuat baik Mohon maaf, bisa ulang, tidak kedengaran. Bagaimana caranya supaya kita mudah berbuat baik pada orang yang orang itu sendiri kurang berbuat baik kepada kita. Itu saja. Baik, sudah jelas ya. Tafadhal Ustaz. Terima kasih buat semua penanya. Ada 5 pertanyaan. Pertama, Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra kenapa sulit terwujud? Kita perlu pahami keadaan ekonomi, sosial, politik pada zaman Badi'uz Zaman Said Nursi. Dia punya ide-ide brilian tapi tidak semudah membalikkan tapak tangan. Kita tahu beliau sendiri bersikap sebagai oposisi. Semua penguasa yang batil, yang sekuler, yang liberal, yang kafir, yang tak peduli pada Islam, maka pasti akan membenci ide-ide brilian beliau. Kita tahu jangan di zaman sekarang, jangankan untuk membuat satu universitas baru yang dibuat oleh tokoh kontroversial atau tokoh yang tidak disukai penguasa, sedangkan sekolah yang didirikan bupati yang lama saja belum tentu mau dilanjutkan bupati yang baru. Kenapa? Karena itu membawa nama, bukan membawa ide. Nanti orang akan, itu kan Said Nursi. Tapi jangan lupa, ide-ide Said Nursi itu tetap dikembangkan orang sampai sekarang. Saya bulan Januari yang lalu ke Turki, berkunjung ke satu lembaga pendidikan, lalu kemudian pas mau pulang bertemu lagi dengan salah seorang tokoh pendidikan. Apa kata dia? Ustadz Somad kirim anak-anak Indonesia yang mau menghafal Quran, yang mau belajar Islam. Artinya apa? Tidak terwujud dalam bentuk nyata dengan nama beliau, tapi ide-idenya sampai hari ini masih tetap eksis, dilaksanakan oleh di Turki, baik dilakukan oleh lembaga formal maupun non formal. Jadi jangan katakan cita-citanya tidak tercapai, justru ide-ide brilian yang ada hari ini mendirikan universitas-universitas Islam yang mengkombinasikan antara sains dengan ilmu pengetahuan, integrated kurikulum, itulah ide besar dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Cita-citanya tercapai, ide-idenya terwujud, Allah yang mewujudkan itu. Karena yang memberikan ilham itu Allah, yang mewujudkan juga Allah dari hati seorang hamba yang suci dan bersih. 2. Kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada fikir, ada zikir, ada syukur? Pertama, orang yang bisa mengakui Allah hanya orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Siapa itu yang bisa menyebut nama Allah? Baca pangkal ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Orang yang memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini adalah ayat-ayat. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah. Itu ayat bagi orang yang sudah beriman. Adapun orang yang tidak percaya, bagaimana dia mau merenungkan ayat kursi? Dia sendiri tak percaya pada ayat kursi. Tapi begitu dia berpikir tentang langit. Siapa yang menciptakan langit dengan segala keindahannya? Ini matahari, ini bumi. Tidak mungkin bumi menabrak matahari. Tidak mungkin bulan menabrak bumi. Bagaimana bisa berjalan dengan garis edarnya yang indah? Maka saat itu dia akan berkata, pastilah ada Tuhan. Tapi dia tidak tahu nama Tuhan itu apa. Makanya Einstein berkata, dunia ini pasti diatur oleh Tuhan, tapi tak tahu Tuhan itu entah siapa namanya. Maka datanglah Nabi menjelaskan yang abstrak. Secara umum Tuhan bisa ditangkap dengan akal, tapi secara detailnya Nabi yang menjelaskan. Memang betul ada Tuhan, namanya siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang asma Allah. Itu semua dijelaskan oleh Nabi. Maka dalam bismillah ada fikir. Orang yang berfikirlah yang mampu berzikir. Setelah fikir baru meningkat ke zikir. Berfikir, setelah dia berfikir siapa yang menciptakan alam? Apa mungkin dia terwujud dengan sendirinya? Aku ini datang dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Mau bawa apa? Itu salah satu jawaban Risalah Nur. Risalah Nur Badi'uz Zaman Said Nursi untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Aku ini dari mana? Mau kemana? Sedang di mana? Bawa apa? Tercipta dari apa? Maka dijawab itu melalui Al-Quran, dijelaskan oleh hamba Allah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Setelah berpikir, takut dia, lalu kemudian berzikir. Setelah itu barulah datang syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sadarlah dia bahwa hembusan nafasnya, detak jantungnya, lintasan pikirannya, kedipan matanya, bisikan telinganya, langkah kakinya, hayunan tangannya. Itu datang dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Hanya orang beriman saja. Ar-Rahman semuanya dapat. Maka ketika orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, terangkum di dalamnya antara zikir, fikir, zikir dan syukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang merenungkan itu insya Allah. Amin. Banyak orang sekarang nggak merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana tak ada perenungan sama sekali. Maka sholatnya tidak berefek. 3. Ilmu dan hati. Banyak orang makin banyak ilmu, makin angkuh, makin sombong. Saya kalau saya peturut kan, walaupun saya tak ada ilmu, walaupun tak banyak ilmu, ceramah diundang di rumah pejabat, disediakan pesawat, disediakan helikopter, disediakan hotel, disediakan macam-macam, dilayani, dikawal, dimuliakan, dicium tangan, dikasih kursi duduk, megah, mewah, cantik. Kalau makan sama pejabat-pejabat itu saya dipersilakan duluan. Silakan Ustaz. Andai ada racun saya mati duluan. Itu kalau diperturutkan itu dengan itu lama-lama bisa jadi Fir'aun. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak angkuh, tidak sombong? 3 cara. Pertama, sering-sering minta nasihat. Makanya kalau saya ketemu sama Kiai, Kiai, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Habib, Habib, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Ustadz, Ustadz, apa nasihat untuk saya? Jangan malu minta nasihat. Minta nasihat, jangan minta nasi. Minta nasihat. 2, pergi ke kampung-kampung. Pergi ke kampung pedalaman yang nggak ada signal, yang kira-kira orang nggak kenal. Pergi ke kampung pedalaman, nggak ada signal, lewat di tepi sungai, orang sedang nyuci ikan, mancing, saya angkat tangan. Pak, saya bilang, dia diam aja. Dalam hati, baru kau tahu kan, orang nggak kenal kan. Nah, oleh sebab itu maka menyadarkan diri. Adik-adik mana tahu nanti kuliah, berhasil S1, S2, S3, hebat, dikenal orang, populer. Bagaimana cara menghinakan diri? Masuk ke WC, kau cari masjid di surau di kampung, yang WC-nya kotor, jorok, bawa brus. Nah, disinilah tempat kau. Tapi kita aja berdua, jangan streaming. Ini pasang kamera, hai guys. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, itu. Yang ketiga, sering-sering lihat orang mati. Saya usahakan dalam sebulan itu paling nggak sekali nih orang mati. Tapi kalau nggak ada orang mati, jangan paksakan mesti ada yang mati. Sering-sering lihat orang mati, buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang kubur, lihat. Kalau diizinkan keluarganya, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, masuk ke dalam. Sambut, letakkan jenazah. Hadapkan, orang meninggal dunia, mana arah kiblat? Sana.
Arahkan, kepala di kiri, kaki di kanan. Arah kiblat. Arah kiblat. Arah kiblat, kepala di kanan, kaki di kiri. Arah kiblat. Ini kiblat, kiblat ke sana, kepala di sini, kaki di sini. Ciumkan hidung nih. Dibuka penutup wajah, diciumkan hidung ini ke tanah. Harus ketemu hidungnya dengan tanah. Tempel. Pernah ngelihat kubur orang kelilingnya keramik, marmer? Gak ada. Mesti ketemu hidung ini dengan tanah. Begitulah akhirnya kau akan menjadi cacing tanah. Saat itu kita sadari. Maka ilmu yang tinggi belum tentu menjamil hati yang rendah. Rendahkan hati, banyak minta nasihat, pergi ke kampung-kampung, dan sering melihat, menanam, mengubur orang mati. 4. Pertanyaannya, apakah sholat bisa diqadha? Sholat yang lewat, yang lalu bukan bisa diqadha, wajib diqadha. Bukan bisa. Kalau pertanyaannya bisa tadi, jawaban saya bisa, enggak bisa, bukan itu. Sholat yang tinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya cuti. Kemana? Qadha. Bukan itu maksudnya. Setiap satu sholat selesai qadha. Nanti habis sholat maghrib qadha. Usolli, yang pakai usolli. Usolli fadal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Qadha. Habis isya qadha lagi. Usolli fadal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh besok qadha. Tapi jangan di qadha di masjid. Nanti disangka orang aliran sesat. Ada ba'diyah subuh. Di rumah. Usolli fadal subhi raka'ataini qadha'an. Selama berapa lama? Berapa banyak sholat yang kau tinggalkan dulu sebelum hijrah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat. Sholat yang lama-lama dulu yang tinggal wajib diqadha. Tapi kata Ustadz kami nggak perlu diqadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah. Selesai. Ibnu Taimiyah. Bukan 4 mazhab. Pertanyaan terakhir yang kelima. Bagaimana supaya hati kita mudah berbuat baik? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Banyak-banyaklah kamu berkasih sayang kepada makhluk Allah di bumi, maka makhluk di langit, malaikat-malaikat akan menurunkan, memohonkan kasih sayang untukmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan berkasih sayang kepada dia. Seorang wanita tunasusila, nakal, jahat, brengsek, gak benar. Melihat seekor anjing kehausan menjulurkan lidah. Diambilnya sepatu botnya, dimasukkannya ke dalam sumur mengambil air. Diberikannya ke seekor anjing. Perempuannya kotor, tempat airnya kotor, anjingnya kotor. 3 makhluk yang kotor. Tapi justru diampunkan Allah dia. Kenapa? Karena masih ada rasa kasih sayang. Sebaliknya ada hadis yang lain. Perempuannya baik, kucing baik, tapi ternyata dia tahan makanan. Makanannya baik, perempuannya baik, makanannya baik, kucingnya baik. Masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada rasa kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara hadis ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Karena cerita ini yang diambil itu bukan miara anjingnya. Yang diambil adalah rasa kasih sayang. Ini umat ini kadang kalau ngaji kehilangan makna substansinya. Yang diambilnya dulu makna sampingan-sampingannya. Bukan itu. Malah salah memelihara anjing tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad SAW. Karena cerita ini Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Substansi dari makna memberi minum anjing adalah kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena duamu. Kau masuk surga bukan karena puasa sunatmu. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibalik. Nanti pulang dari sini, kau enggak sholat maghrib. Kita masuk surga bukan karena sholat maghrib kita. Sholat itu untuk menurunkan rahmat Allah. Karena dalam sholat kita minta rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta rahmat Allah. Duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni. Rahmati aku ya Allah. Maka semua ibadah kita itu bukan untuk membeli surga. Tapi semua ibadah kita itu adalah untuk menjolok. Untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah 5 pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban UAS. Mohon maaf masih ada banyak pertanyaan tapi tidak bisa ditanya karena keterbatasan waktu. Untuk 4 penanya tolong maju ke depan ya, nanti kami akan hadiahkan buku ya. 4 penanya masuk ke depan. Dan bagi yang ingin mendapatkan tanda tangan dari Ustadz Abdul Samad, gimana teknisnya? Mungkin berbaris atau di mana? Untuk teknis dapat tanda tangan? Boleh. Bagi yang beli bukunya silakan maju ke depan berbaris untuk mendapatkan tanda tangan dari Ustadz Abdul Samad. Di sini sebagai moderator, kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong 4 penanya maju ke depan. 4 penanya maju ke depan.